Saya mau membawa renungan dengan tema harga puji-pujian di mata Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terlepaslah semua belenggu-belenggu mereka. Kita dapat berkata amin, saudara. Amin. Saudara yang kekasih, kita melihat firman Tuhan berkata, saudara, bahwa ketika Paulus dan Silas mereka dipenjarakan oleh karena memberitakan Injil Yesus Kristus, maka mereka ditangkap dan dipenjarakan. Karena nama Yesus mereka ditangkap dan dipenjarakan. Karena perbuatan tanda ajaib mereka mengusir roh peramal dari seorang wanita. Ketika roh peramal keluar dari wanita itu, maka tuan wanita ini merasa rugi, sebab banyak orang datang kepada wanita ini, sebab wanita ini memiliki roh iblis, roh setan yang suka meramal. Saudara yang kekasih, ketika iblis dan setan meramal, besok engkau mati dan engkau percaya, maka matilah engkau. Ketika roh setan meramal, bulan depan akan ada malapetaka, lalu saudara dan saya, orang yang mau percaya kepada ramalan iblis, maka terjadilah malapetaka iblis kerjakan. Nah saudara, itulah sebabnya banyak orang datang kepada wanita ini minta diramal. Nampaknya biasa-biasa saja ya saudara mengikuti ramalan, tapi masuk dalam jerat iblis. Ketika Rasul Paulus dan Silas mengusir roh ini dari orang ini, maka tuan orang ini merasa dirugikan. Tidak ada pendapatan yang masuk lagi, saudara. Lalu marahlah mereka memenjarakan Silas dan Paulus ke dalam penjara. Namun firman Allah berkata, ketika mereka ada di dalam penjara, lalu mereka berdoa memuji-muji Tuhan. Belenggu yang membelenggu mereka di dalam ruangan penjara yang pengap, mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk tetap memuji Tuhan. Dalam penjara, dalam kungkungan, dalam keadaan tidak berdaya, seolah-olah tidak ada harapan, mereka memuji-muji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Firman Allah berkata, maka Tuhan mengadakan gempa bumi yang dahsyat, sehingga tembok-tembok, belenggu-belenggu, pintu-pintu roboh semuanya, dan mereka dibebaskan. Oh puji Tuhan, saudara. Itulah harga sebuah puji-pujian di mata Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara pintar nyanyi, saudara bernyanyi di panggung, saudara dibayar, bukan? Sebab ada harganya. Saudara bersuara bagus, saudara nyanyi di hotel-hotel, di klub malam, saudara dibayar sebab ada harganya. Terlebih terutama di mata Tuhan Yesus, puji-pujian amat berharga. Tuhan dapat membuat suatu mujizat luar biasa ketika kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Contoh yang lain, kota Yeriko. Firman Allah berkata kepada Yosua, suruh orang kelilingi kota itu, bersorak-soraklah dan memuji-muji Tuhan.
Mereka kemudian mereka berkeliling kota itu bersorak-sorak memuji Tuhan. Lalu runtuhlah tembok-tembok kota Yeriko. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, betapa indah dan baiknya kalau hati ini memiliki roh puji-pujian, roh yang mau menyanyi memuji Tuhan, roh yang mau memuliakan Tuhan, bukan hati yang suka menggerutu, bukan bibir yang suka mengeluarkan kata-kata tidak pantas, tidak sopan, tidak terhormat. Allah menjadikan manusia ini amat berharga, dahsyat, luar biasa. Bisa-bisanya manusia memanggil manusia, "Weh babi, weh ayam lu, weh cicak, weh anjing lu." Wow, memang saudara rusak betul manusia itu, saudara. Tetapi ketika saudara sedang saya menggunakan bibir mulut ini untuk menyanyi memuji Tuhan, Tuhan memperhatikan hidupmu, apapun juga. Saudara dan saya merasa dibelenggu di dalam kota, dibelenggu di dalam rumah, dibelenggu dengan suasana COVID ini. Gunakan kesempatan ini bersama-sama menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan sekeluarga. Maka saudara lihat Tuhan melakukan hal yang indah dalam hidup ini. Yohanes pasal 15 ayat 3 berkata, "Kamu sudah bersih oleh karena perkataan yang kukatakan kepadamu." Tuhan Yesus berkata, saudara dan saya disucikan, dikuduskan ketika firman Tuhan sampai dalam hidup kita, kita menerimanya dengan amin. Tuhan memberkati saudara dan saya di hari-hari ini. Jangan takut dan khawatir. Yesus memelihara engkau dan saya. Tetap tunduk kepada peraturan ketentuan kesehatan. Jangan berkeliaran di luar sana. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Beri kami damai sejahtera-Mu, ketenangan. Bungkus kami dengan darah Yesus. Terpelihara dari bela sampar COVID yang mengganas di hari-hari ini. Kami syukuri berkat pemeliharaan pertolongan Allah di dalam Yesus Kristus atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin.